Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Adi. Kali ini video pelajaran yang akan Pak sampaikan adalah ukuran perusahaan data. Karena kemarin Pak sudah menyampaikan tentang penyajian data. Seperti yang kita ketahui, kemudian nilai tengah dan bonus nilai yang sering muncul. Untuk yang pertama, ukuran pemusatan data adalah nilai tunggal dari data yang dapat memberikan gambaran lebih jelas dan singkat di sekitar mana data itu memusat, serta dianggap mewakili seluruh data. Yang pertama tadi adalah rata-rata hitung atau MEAN. Untuk data tunggal menentukan MEAN atau rata-rata itu dilambangkan dengan X bar sama dengan sigma X dibagi N. Saya ulangi, menentukan X bar sama dengan sigma X dibagi N. Ini contohnya. Tentukan nilai rata-rata dari data 2, 3, 4, 5, 6. Maka untuk menentukan rata-rata atau X bar sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 dibagi 5 sama dengan 4. Kemudian untuk data berbobot atau data tunggal, X bar itu sama dengan sigma F kali X dibagi sigma F. Contohnya, berat paket yang diterima oleh suatu perusahaan selama 1 minggu tercatat seperti pada tabel di samping. Rata-rata berat paket dalam minggu tersebut adalah, ikut jawabannya. Nah, karena tadi rumusnya X bar adalah sigma Fx dibagi sigma F, maka X dalam tabel itu kita kalikan dengan frekuensinya. 5 kali 6 30, kemudian 6 kali 8 48, 7 kali 12 84, 8 kali 4 32, kemudian dijumlah. Setelah dijumlah ketemunya 194 dibagi jumlah frekuensi yaitu 30, sehingga didapatkan rata-rata berat paket adalah 6,47 kg. Kemudian yang ketiga adalah data berkelompok, ya. Nah, di sini data berkelompok ini ada dua. Yang pertama langsung sesuai dengan rumus yang seperti data berbobot tadi, yaitu menentukan rata-rata sigma F dibagi sigma Fx dibagi sigma F, ya. Nah, di situ ada contohnya langsung. Tentukan MEAN nilai dari tes matematika 20 orang siswa yang disediakan pada tabel di samping. Ya, inilah jawabannya. Ya, karena ada X yaitu nilai tengah, maka tengah-tengahnya 3 dan 4 adalah 3,5, tengah-tengahnya 5 dan 6 adalah 5,5, tengah-tengah 7 dan 8 adalah 7,5, dan tengah-tengahnya 9 10 adalah 9,5, sehingga frekuensinya dikalikan nilai tengahnya. Setelah dikalikan kemudian dijumlahkan, ketemulah 146. Ini adalah sigma Fx. Ini adalah sigma F, sehingga X bar-nya ketemu 146 dibagi 20 sama dengan 7,3. Itu adalah langkah yang pertama. Sedangkan langkah yang kedua atau cara yang kedua itu menentukan ukuran MEAN atau rata-rata hitung itu menggunakan rata-rata sementara, di mana di sini rata-rata sementara itu X0, ya. Bagaimana rumusnya? Hampir sama ya, anak-anak, ya. Cuma di sini X0 ditambah sigma Fd, di mana D itu adalah selisih dari nilai tengah dikurangi rata-rata sementara.
contohnya, jika rata-rata sementara pada tabel berikut adalah 67, maka nilai rata-rata data tersebut adalah rata-rata sementaranya ditentukan ya. Ini adalah tabelnya. Kita lihat jawabannya. Nah, di sini ada selisih ya, selisih dari rata-rata sementara dengan nilai tengahnya adalah negatif 10 karena X dikurangi X0 ya. Kemudian ketika dikalikan dengan frekuensi negatif 40, kita selesaikan semuanya, ketemulah jumlah dari F frekuensi dikali selisih tadi adalah 30. Nah, ini karena rata-rata sementaranya adalah 67, maka 67 ditambah 30, hasil dari frekuensi dikalikan selisih tadi dibagi frekuensinya 50, jadi ketemunya adalah 67,6. Mana anak-anak? Untuk nilai ukuran pemusatan data yang berkaitan dengan median atau rata-rata itu. Adalah teman-teman jelas. Kita lanjut. Yang kedua adalah median. Median dari sekumpulan bilangan adalah bilangan yang di tengah-tengah setelah bilangan-bilangan itu diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jangan lupa garis bawahi, diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar ya. Jika data tunggal, maka untuk menentukan yang jumlahnya ganjil, letak mediannya adalah N ditambah 1 dibagi 2. Nah, jika datanya genap, maka setengah N data dari N dibagi 2 ditambah data dari N per 2 plus 1 ya. Ini menentukan letaknya anak-anak ya. Ini contohnya. Ini ada 12 siswa, nilai matematikanya ini kita urutkan dulu ya. Nah, data yang terkecil adalah 5, data yang terbesar adalah 9. Nah, jumlah datanya adalah 12. Kita cari letaknya dulu. Nah, letaknya itu kan datanya genap ya, 12 itu. Nah, maka data ke setengah kali X6 ditambah X7 ya. 6, data ke 6 itu siapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6. Kemudian data ke 7 adalah 7, jadi setengah dari 6 tambah 7 adalah 6,5. Itu kalau datanya genap seperti itu ya. Nah, di median, kalau tadi data tunggal, sekarang data berkelompok. Ini rumusnya ya. Nilai median itu adalah B ditambah B dalam kurung setengah N dikurangi F dibagi F ya. Di sini ada keterangannya, B itu tepi bawah kelas, kemudian B itu panjang kelas, F itu adalah jumlah seluruh frekuensi sebelum kelas median, kemudian F itu frekuensi kelas mediannya, N itu banyak data ya. Langsung ke contoh. Ini adalah contoh tentukan nilai median pada tabel berikut ini. Nah, itu ya. Kita langsung ke penyelesaian. Untuk menentukan kelas median diperlukan letak ya. Letaknya adalah setengah N karena frekuensinya tadi 50, maka setengah kali 50 adalah 25. Artinya median itu ada di data ke-25. Nah, data ke-25 tadi di interval berapa? 1, 2, 3, 4. Wah, ada di sini ya, berarti di interval keempat ya. Jadi setelah kita cari mediannya, ketemunya 54,5 batas bawahnya atau tepi bawah, kemudian panjang kelasnya 5, setengah N-nya 25 terletak mediannya tadi, kemudian frekuensi sebelum kelas mediannya 24 dibagi frekuensi kelas mediannya 10, 25 kurangi 21 dibagi 10 adalah 0,1 dikali 5, 0,5, maka 54,5 ditambah 0,5 sama dengan 50. Itu adalah median ya. Kemudian ukuran pemusatan data yang terakhir adalah modus.
Modus dari sekumpulan bilangan adalah bilangan yang paling sering muncul atau nilai yang memiliki frekuensi terbanyak. Untuk modus data tunggal atau berbobot itu kita langsung bisa melihat hasilnya. Tentukan modus dari masing-masing kumpulan bilangan berikut. Coba yang A, berapa modusnya? Iya benar 5 ya, karena yang paling banyak muncul 5. Yang B, nah ini karena ada 2 yang sering muncul, yaitu angka 4 dan 7 munculnya sama-sama 3, maka modusnya bisa 2, 4 dan 7. Kemudian yang C, nah, karena yang C ini munculnya cuma 1, berarti yang C ini tidak ada modusnya ya. Kemudian yang D, ini ada 2, 3 dan 4 yang munculnya 2 kali, maka modusnya juga 2, 3 dan 4. Inilah jawabannya. Oke, semoga bisa memahami untuk modus data tunggal ya. Kalau ini adalah modus untuk data berkelompok, hampir sama anak-anak. Modus dengan median tadi ada batas bawah atau tepi bawah dan panjang kelas. Yang mana membedakan di sini adalah ada dalam kurung D1 dibagi D1 tambah D2. D1 itu siapa? D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya. Sedangkan D2 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Ini contohnya anak-anak. Berat 30 siswa yang disajikan dalam tabel ini ya. Langsung kita ke penyelesaian. Nah, kalau kita lihat di sini yang sering muncul di interval berapa? Interval ketiga ya, yaitu di berat badan 51 sampai 55 karena frekuensinya 12 ya. Nah, ini adalah jawaban. Batas bawahnya 50,5, kemudian panjang kelasnya 5, D1-nya 6, D2-nya 4. Kita masukkan langsung ke dalam rumus, maka 6 dikali 5 30 dibagi 10 adalah 3. Jadi modusnya 50,5 ditambah 3 sama dengan 53, gimana anak-anak? Dari 3 pemusatan data tadi, Bapak berharap kalian semakin jelas tentang statistik ya. Kita langsung lanjut. Nah, di sini ada latihan soal. Ini apa anak-anak? Pakai diagram lingkaran ya, berbentuk persen. Nah, di sini yang ditanyakan adalah dana yang digunakan untuk jalan. Sedangkan jumlah dana yang digunakan itu 440 juta. Kita cari berarti jalannya itu ada berapa persen gitu ya. Pada pembahasan kita sebelumnya ya, mengingatkan lagi. Nah, ketemunya 58% dibagi 22% dikali 440 juta, sehingga dana yang digunakan untuk jalan itu 1.160 juta. Kemudian soal berikutnya, rata-rata itu pada tabel, tinggi badan di samping. Nah, ini kita menggunakan apa ini? Iya, ini menggunakan rata-rata sementara ya. Jadi menentukan mean dengan menggunakan rata-rata sementara ya. Nah, ini adalah penyelesaiannya ya anak-anak ya. Silakan diperhatikan. Baik, apa lanjutkan? Ini adalah soal yang ketiga. Besar pinjaman anggota suatu koperasi adalah sebagai berikut. Besar pinjaman yang membagi kelompok data menjadi 2 bagian sama banyak adalah ini ya, dari 5 kelas atau 5 interval. Jadi yang ditanyakan adalah medianya. Bila tengahnya berada di posisi 23 atau interval ketiga. Nah, setelah dicari tepi bawah, panjang kelas, kemudian frekuensi kumulatifnya,
dan frekuensi pada kelas median, maka ketemulah nilai tengahnya itu 67,1. Sedangkan yang ditanyakan pada soal nomor 3 tadi adalah besar pinjaman. Karena pinjam itu dalam ribuan, maka 67,1 ini dikali 1000. Jadi besar pinjamannya 67.100 rupiah. Selanjutnya soal yang keempat, besar simpanan anggota koperasi tahu Sumedang selama tahun 1995 tercatat sebagai berikut. Ini disajikan dalam tabel. Yang ditanyakan adalah berdasarkan data tersebut paling banyak anggota koperasi mempunyai simpanan sebesar, karena ditanya paling banyak ya, maka yang dicari adalah modusnya. Sering muncul siapa di sini? Nah, karena modus itu sering muncul, maka di sini adalah interval keempat ya, di data ke simpanan 69 sampai 71 ini 66 sampai 68 ini ada 20 ya yang menjadi anggotanya di sana, sehingga di interval ketiga jadi lebih bawahnya 65,5, kemudian panjang kelasnya 3, di satunya 10 dan di duanya 5, sehingga modusnya ketemu 67,5. Itu adalah yang sering atau yang paling banyak. Nah, sehingga dikalikan 10.000 ketemunya 675.000. Dari mana 10.000? Nah, di sini dalam puluh ribuan. Ya, di sini dikalikan 10.000. Oke, contoh yang terakhir, latihan yang terakhir. Nilai rata-rata pada tabel berikut sama dengan 7. Ini diketahui rata-ratanya. Nah, disuruh menentukan berapa siswa yang mendapatkan nilai 8, ada berapa banyak. Kalau di contoh tadi kita disuruh menentukan rata-ratanya dengan diketahui yang memperoleh nilai, tapi ini sekarang dibalik ya. Soal atau latihan yang kelima ini adalah kita disuruh menentukan banyaknya siswa yang mendapatkan nilai 8. Ini caranya sama, rumusnya ini adalah rata-rata sigma fx dibagi sigma f, karena sigma f-nya ini adalah 184 ditambah 8x dan jumlah frekuensinya adalah 28 ditambah x, maka bisa kita kali sigma. Jadi 7 kali 28 196, 7 kali x 7x, nanti yang mengandung x kita kumpulkan, maka ketemulah yang mendapatkan nilai 8 itu adalah 12 siswa. Ya, alhamdulillah, karena pada kesempatan pembuatan video pembelajaran ini sudah sampai ke ukuran pemusatan data. Nah, Bapak nanti akan memberikan lagi video pembelajaran mengenai ukuran penyebaran data. Semoga bermanfaat. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.